Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ashabul fadilah, setuju para dewan guru, setuju para siswa, dan setuju para siswi, pengurus OSIS, SMP, SMA, yayasan dan pondok pesantren Nurul Hikmah, sejukan Beten Kaula Amul Jaki. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seterja rahmat sareng nikmat saya dibagi dekat Beten Kaula sareng panjenengan seterja. Di pagi mungkin tepat pada hari Jumat Legi pada putaran 3 Syakban 1444 kita bisa bersama-sama, kita bisa berkumpul di dalam aula ini dalam kegiatan ngaji bersama ala berkah di hari Jumat. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal dhulumati ila nur, dari petang keaulian menuju daga keyakinan iman berislam. Karena benar-benar malamoga beten kaula panjenengan sedaya tetap begini syafaat dari keaulian dunia katos pagi keaulian akhirat fi yaumil jazai wal hisab. Amin Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat, para dewan guru, siswa dan siswi yang dirahmati Allah. Seorang imam berkata, yaitu Hakim Al-Asr rahimahullah ta'ala anhu, di dalam kata bijaknya beliau berkata, arba'atun tulhibul hiddah bainal ikhwani, bahwa ada 4 hal yang bisa menghilangkan rasa sakit hati antar persaudaraan. Ada 4 perkara yang bisa menghilangkan sakit hati antar teman. 4 kelakuan sebisa mailang kaula panjenengan tak sakit hati, tak sokan pagerian, tak ngenrengenan antar sakanjaan. Beganto bisa ya malaki biko berpanjenengan benih gunamun atan tareta cakancah dengan pondu, kemudian acak-acak di antara acak-acak sebenarnya uang di famili, di antara kerabat-kerabat baik kerabat semak maupun kerabat jauh. Karena sakit hati Kak Dinto para rabu, Kak Dinto sebisa abekta tepes ada keiman. Kalaupun kelakuan sebisa masukkan pagerian, Kak Dinto bisa melahirkan setok hal seperti permusuhan.
Bisa-bisa abah zalim ke orang lain gara-gara berangkat dari sakit hati. Bisa-bisa abah dengki ke orang lain gara-gara berangkat dari sakit hati. Bisa-bisa abah tetih ngelakoni kelakuan jahat ke orang lain gara-gara sakit hati. Sokan pagelian. Kata hal kak minto mengakar dalam panggeliin nah bangsa bangga manusia. Ketika pendung-pendungnya sakit dengan orang lain walaupun lesan apa nikahnya orang, kadang ateh dengan kak minto sangat sulit untuk melupakannya. Dan tak seperti ada ungkapan yang mencolok engkoknya orang yang kadang mengateh engkok mereka jadi nekernet mengateh engkok kadang pikir-pikiran dan lain sebagainya. Nah, untuk menghilangkan itu semua, maka Hatim Al-A'sam di sini memberikan 4 teori agar kemudian kita bisa menjadi orang yang lebih legowo. Kemudian di dalam kita bergaul, di dalam kita berteman, di dalam kita berhubungan dan berkomunikasi, di situ kita menghilangkan rasa sakit hati tersebut. Apa yang pertama? Al-mu'awanatu bil badani. Yang pertama, al-mu'awanatu bil badani, yaitu kita saling membantu secara fisik. Yang perlu kita lakukan yang pertama agar kita selamat dari menyakiti hati orang lain dan orang lain tidak tersakiti, orang lain tak sakit hati. Yang pertama al-mu'awanatu bil badani, yaitu saling membantu secara fisik. Saling membantu secara fisik itu adalah setong hal seekocak kalaban kebelasan. Contoh kecil dari wajib atau contoh kecil dari motorosah, kita saling bantu secara fisik. Kancah butuh bentuk sampean kita bantu, atau orang lain sekalipun butuh terhadap bantuan kita bantu secara fisik. Jadi orang mereka ketika dibantu secara fisik, apalagi orang yang membutuhkan, maka orangnya sangat bahagia. Artinya hidup kita mereka benih bersahabat, tapi hidup kita itu untuk membantu orang yang lain. Dan membantu mereka bukan hanya membantu dalam bentuk materi, bantuan dalam bentuk tenaga, bantuan dalam bentuk fisik itu juga diperlukan oleh kita. Pada kancah, semisal bahombe sasa, kemudian ajum murah pemberenang tak bisa karena repot berlain semacam dibantu bersampian. Maka itu adalah langkah yang paling utama, termasuk diantara panapa saling membantu dalam panapa fisik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, membantu seperti ini memang harus kita lakukan sejak dini. Karena manusia menikah itu Nabi mulai dikana tak bisa melakukan sesuatu hal yang baik, maka kelak setelah ia remaja, setelah ia dewasa, ia pun juga sulit untuk melakukan suatu perkara yang baik. Jadi waktu latih mulai semakin mereka cepat latih. Yang betul saya kodak membantu secara fisik nikah lebih kemana disebutkan bergeten. Beda apa itu tolongin, kancana butuh itu tolongin, atau dalam bentuk tenaga. Paham ya? Mereka itu yang pertama membantu secara fisik. Kemudian yang kedua, walutfu bil lisani. Suatu hal yang menjadikan kita agar bisa menghilangkan sakit hati antar teman, di dalam kita berhubungan, di dalam kita bergaul, di dalam kita berkomunikasi. Yang kedua menurut Hatim Al-A'sam yaitu walutfu bil lisani. Apa? Bertutur kata yang lembut. Abu debu kalaban dedebu se anos, Abu debu kalaban dedebu se sae. Kantor debu nasanya ke, karena bahaya. Lesan kan itu tajam, lesan kan itu tajam.
Lesan itu apabila kita tidak bisa mengendalikannya, maka bisa-bisa lesan itu menyakiti orang lain, dan bahkan bisa saja kita menjadi korban atas apa yang kita ucapkan. Lesan itu laju. Makanya ketika Imam Ghazali bertanya kepada di antara santrinya, hal apa yang paling tajam? Ternyata jawaban yang sangat pas itu dari Imam Ghazali adalah lisan. Dan apa yang kita ucapkan dari lisan kita, mana pikir tonya ke orang lain, maka mereka tak bisa kakui cabut. Seporak sampai bocah ke kanjana dengan sari ate. Apabila sampai imnya itu dekat bocah, ini rahasia cabut. Kanjana berdung-gadung sari ate. Kanjana berdung-gadung pegel. Kanjana berdung-gadung apa? Sokan panggil. Maka hati-hati. Jaga lesan itu. Karena banyak orang celaka gara-gara lisan. Jadi tutur kata dengan tutur kata yang baik, tutur kata yang halus, tutur kata yang sopan. Jadi kita itu dalam tormator, dalam abu debu harus mengetahui posisi saya itu sekarang di mana. Posisi saya semisal sebagai seorang santri, sebagai seorang murid. Maka ketika berbicara dengan sesama murid, maka di situ setidaknya kita berbicara dengan nada-nada yang datar. Ketika kita berbicara dengan adik tingkat kita, maka kita berbicara dengan menggunakan kasih sayang. Apatah kesinggungan, tidak lagi dengan bahasa yang datar, karena kita bukan sejawat, kita bukan seangkatan, tapi adik tingkat. Setidaknya kita harus menjadi contoh. Kita berbicara dengan menggunakan bahasa-bahasa apa yang lembut, yang di situ ada apa rasa kasih sayang. Setidaknya ucapan kita mendidik. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tinggi, kita harus berbicara dengan rasa hormat. Dengan Abu Jabu sareng Ustaz, Abu Jabu sareng Bapak Guru, Ibu Guru, berbicara harus dengan didasari rasa hormat. Maka ketika seseorang tahu tentang posisi di mana dia harus berbicara dan bagaimana ia harus berbicara, maka insya Allah orang tersebut akan selamat. Benar sengaja, ya biasa sengaja. Tapi makun, tutur kata tetap sopan. Cuma di situ bicaranya lebih datar. Saya ulangi lagi. Ketika ada tingkat anak di bawah kita, berbicara dengan rasa kasih sayang. Ketika dengan orang yang lebih tinggi, maka berbicara dengan rasa hormat. Garing sepuh, kemesyudi, guru, atau kepada siapapun, kepada orang, kepada orang yang lebih sepuh, kepada orang yang lebih tua, atau orang yang dianggap lebih ilmunya daripada kita. Jadi berbicaranya dengan rasa hormat. Nah, orang ini kan udah hormat, udah jauh, udah bagus, ya maafan orang. Kenapa? Karena orang itu akan dilihat oleh orang lain dari tutur katanya. Jadi orang ini kan mulai tutur kata bagus, insya Allah ada yang bagus. Kenapa? Karena setiap apa yang keluar dari lisan, maka itu murni keluar dari hati. Makanya sangat keliru ketika ada orang berkata hanya lisan saya saja yang ceroboh, kalau hati saya tidak, itu bohong. 100% bohong. Engkau kuncolok orang sudah ingin orang ada dia potek, 100% leceh. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam hati akan panapah keluar melalui lisan. Dikatakan bahwa lisan itu adalah jendela hati. Ada yang mengatakan lisan itu adalah terjemahan dari hati. Ketika hatinya baik, maka yang keluar dari lisannya, maka di situ kata-katanya pasti baik. Ketika hatinya buruk, maka yang keluar dari lisannya pasti adalah sesuatu yang buruk. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad.
Jadi tutur kata yang baik. Nah, ini kan masalah dengan kesakanjaan, masalah dengan kesapemilian, kangkui masa ante masukkan faktornya. Yang ketiga, wal muwasatu bil mali. Wal muwasatu bil mali di antara konsep yang ditawarkan oleh Imam Hatim Al-Asham tentang bagaimana kita menghilangkan rasa sakit hati antar teman di dalam berkomunikasi, yaitu yang ketiga wal muwasatu bil mali. Napa artinya yang lain betul tak nak kerenaan masalah dunia, tak nak kerenaan masalah dunia, tak nak kerenaan masalah apa. Jadi mencoba gula bersama harus saling pengertian. Saya tak nak kerenaan ketika kita membantu dengan kancang, ya kita sebatas apa? Kita membantu tulus. Dan ketika kita dibantu oleh teman, ketika teman butuh bantuan, maka kita pun juga harus membantu. Jadi saya ucap, apa? Anak kerenan gitu. Menabi bahun karo kancan, nol lebih sampai saya yampungi, ting sampai ada yampungi, nanti salah. Bahun karo kancanan dari ketok din kancana, saya pernah ada sekali, ting sampai tak diluangin, nanti salah. Nyaman tak pengertian. Jadi yang dikatakan anak kerenaan saling pengertian, setidaknya di sini apa antara outputnya jelas. Nah, masih keluar dari sambian, kemudian ketika kanjana di sambian ibu si paling betul, kemudian ketika ibu si berkanjana setidaknya pada juga tapi kebagusan yang oleh maka saling pengertian. Cuma di dalam konsep Islam dalam hal ini, ketika kita telah memberi kepada orang lain, maka di situ kita tidak boleh berpikir, tidak boleh kangkui mengharap dari orang yang saya berbisnis sampean. Cuma setidaknya kita itu harus belajar untuk saling menghargai kepada mereka. Maka kayak itu seperti itu. Ada kanjana sakit di sampean lagi obatnya, dapat boleh lagi. Iyalah. Jadi kalau sampean kanjana si bocah ini sakit, paling butuh kalau sampean tadi itu tidak anak kerenan. Makanya dalam hal itu memang harus hati-hati, karena di dalam harta mereka, di dalam masalah ekonomi ini kadang yang menjadi sorotan dan menjadi awal dari perpecahan ini itu masalah ekonomi. Makanya hati-hati dengan masalah ekonomi, hati-hati dengan masalah spesial. Karena tak seperti banyak kancah rosak gara-gara obeng, banyak lebih hubungan gara-gara obeng, banyak famili sampai akhir tak silaturahim, ada komunikasi karena gara-gara obeng. Makanya hati-hati. Cuma penekarannya hanya ikan itu cenak kerenaan. Kita ambil apa kajian Pak Remi, kita ambil apa kajian pemilu. Sambian dikirim bagaimana kajian lain yang itu juga pemilu. Nah, ketika sambian ini kan ini sebenarnya adalah pelajaran kepada kita. Pelajaran apa? Pelajaran untuk kita saling berbagi antar sesama. Karena tidak Palembang sampai pagi coba ada kecompok ini kadang ketika kebiasaan baik dibentuk dengan lembaga mereka, kemudian biasa istiqomah melakukan kelakuan baik, maka bakal keluarnya pasti panjenengan juga negara itu bisa melakukan hal yang serupa. Maka disitulah pentingnya. Maka anak kalian. Nah, ketika saya ungkit lebih yang diungkit masalah ekonomi, lebih yang diungkit tentang masalah dan lain semacam, maka kancanya saya ada. Jadi jadi ungkit, masalah saya kemarin, ya dalam semisal ternyata orang yang telah sampean baiki dengan itu ternyata tidak bisa membalas baik ke sampean, jangan sampai korai, jangan sampai pakil, tinggal kita setia Gusti Allah. Lebih kedepannya dengan ketok menjadi perhatian saja dari sampean. Karena apa? Sebagus orang yang ketok adalah orang yang silampe, sebagus orang yang sebelak, sebagus orang yang bisa berbagi kepada sesama. Allahumma shalli ala Muhammad.
Kemudian yang keempat, wadu'a'u fil ghaibi. Apa yang keempat? Saling mendoakan secara samar. Sekarang ini mendoa awet, sebelum ini menpakun terus nyambungnya. Jangan lupain saling mendoakan. Kita itu harus saling mendoakan. Antar sesama muslim, kita itu memang harus saling mendoakan. Terlebih kita saling mendoakan terhadap orang-orang dekat kita. Doaki. Dan orang itu ketika didoakan, itu pasti hatinya tergetar. Sampai ada doaki kajian si A semisal. Walaupun sampai tak acara-acara, itu ada getaran-getaran. Ada rasa yang tidak bisa diungkap, yang tidak bisa diterjemah. Karena kan itu saya kalau berbahasa lagi. Ketika panjenengan doaki kanjana saudara lagi, Mas Teh, ada kanjana yang kayak itu Mas Teh, aku. Dan rasa itu adalah sunnatullah, rahasia di antara rahasia Allah. Sehingga sebetulnya itu adalah bahasa apa? Bahasa hati. Maka pasuri ketua aki kanjah secara aktif, ya Allah ya kanjah paringin ya Allah barokah kaudinah ilmunah dunyana, paringin ya Allah barokah umurah pakuna aki kaudinah dan lain sebagainya. Maka doakanlah dengan doa-doa yang baik. Jangan pernah kita kan itu pinter atau aki orang lain dalam bentuk secoba hakiki. Karena hakikat dari hakikat kita mendoakan orang secara samar atau mendoakan orang secara terang-terangan, hakikatnya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan setiap doa yang kita panjatkan kepada mereka, maka disitulah malaikat akan pula mendoakan terhadap orang yang berdoa sebagaimana doa yang telah ia panjatkan. Panjenengan doa lagi bagus kanjana, maka tentu malaikat kanto bakal doa di sampeyan sebagaimana doa sampeyan kanjana. Nah, ketika sudah malaikat yang mendoakan, maka tentu di situ cepat terkabul. Maka di antara syarat terkabulnya doa, dan itu kita harus mendoakan orang lain. Karena kadang kita berdoa langsung kepada Allah sangat sulit. Mungkin dari saking banyak urusan apa, banyak karena apa, banyak apa, masih ada apa, saya ke apa, dengan itu saya melarat, saya terima ya Allah. Maka doakanlah mereka orang lain. Karena secara otomatis orang yang mendoakan orang lain, maka di situ malaikat akan mendoakan orang tersebut sebagaimana doa yang telah ia panjatkan. Jadi kesimpulannya doa malaikat pasti terkabul. Nah, 4 ini jadikanlah pilar di dalam kehidupan panjenengan saja, di dalam apa? Di dalam berkomunikasi, di dalam hubungan dengan siapapun, utamanya dengan orang-orang terdekat. Nah, kenapa? Karena ketika orang kan itu pun gedung pegel, ketika orang kayak itu pun gedung sakit hati, itu melarat. Dan orang pemaaf itu tidak mudah. Apa saya bilang orang ini kayak pada akibat berdoa ahlinya orang. Kadang orang itu bukan ahli sana yang yang mengatakan memaafkan, tapi kadang hatinya kadang dipokul. Berkaitan bisa kangkui melakukan tindak-tindak kekerasan, kejahatan dan lain semacam, kangkui kecelakaan. Maka bagaimana inti dari perjalanan kehidupan kita? Jangan pernah kita menyakiti orang lain. Berbuatlah baik kepada siapapun. Jangan pernah kita berpikir untuk dibaiki oleh orang lain karena perbuatan kita. Jangan pernah demikian. Walaupun sudah bersampian aku bagus ke orang yang orang tidak bagus kebagusan, jangan sampai kalau bersampian amungan pas aki tidak bagusnya Allah, bahwa Allah semuanya yang akan membalas
Ketika sampean bagus ke orang tak bagus, kemudian sampean mengetahui dan membutuhkan bantuan, maka Allah akan menggerakkan hati orang lain untuk membantu sampean. Maka Allah akan menggerakkan hati orang lain untuk membantu sampean. Allah Subhanahu wa taala yang akan menggerakkan orang lain untuk menjadikan anak kamu itu sampean paling tercapai. Disitulah saya kodak keadilan Gusti Allah. Allah nikah hati. Allah nikah hati. Paham ini? Jadi Pak nikah jalani lakoni kewajiban kesampean, kemudian bagaimana sampean nikah jadi orang yang bagus dan harus memiliki komitmen di dalam bedenah sampean bangsa banget bahwa bagaimana sampean nikah yang harus jadi orang yang bagus terus ada lain sebenarnya aku jadi orang yang bagus. Insyaallah ketika abah pun berusaha aku jadi orang yang bagus, maka hidayah dari Gusti Allah bakal dibuka dan abah menikah bi Allah bakal jadi orang yang bagus. Saya ke abah yang itu bisa ikan hidayin syarat Gusti Allah. Moga-moga saja naik berarti orang yang selamat. Moga saja naik berarti orang yang sejahtera. Moga saja naik bareng naik musim manfaat berbarokah. Moga saja naik bareng nah detik orang sebisa alaksana aki dan kesudah barenta barenta Gusti Allah. Moga detik orang husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Kali itu sebisa terkuda atau lagi orang ngaku menyuruh orang akhiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana